الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Radiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadzal kitab samahatal imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassis al-ma'had ya maftuh wa bunya marfu'ah wa radiyallahu bihim anna amin. Anak-anakku sekalian, segenap santri Pondok Pesantren Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita sampai pada pemahaman tentang pengarahan kiblat, tentang pengalihan arah kiblat bagi umat Islam, bahwasanya setiap umat, setiap pemeluk agama mempunyai arah untuk ibadah mereka masing-masing. Dan untuk umat Islam, arah kiblat kita adalah arah yang sudah dipilihkan sekaligus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam beribadah dikatakan yajibu istiqbalul kiblati ma'a amnin wa kudratin. Maka haruslah kita menghadap ke arah kiblat itu dengan perasaan, dengan rasa aman dan bisa atau mampu. Kaitannya dengan hal ini ada beberapa keterangan yang belum kita bacakan kemarin. Amma man kana fis sahra'i, adapun orang karena yang ada siapa man fis sahra'i, di padang pasir, di tempat yang asing, tidak tahu arah barat, timur, utara, selatan, gitu. Fala budda lahu, fala budda, maka hendaklah, maka haruslah, lahu bagi man, ayyajtahida, pada akan berusaha siapa man, berusaha untuk menemukan arah kiblat semampunya. Bagi penduduk muslim Indonesia, meskipun kita tempatnya atau meskipun kita berada di tempat yang asing, bukan di kampung halaman, di tempat yang mungkin kita baru datang, tidak ada orang yang bisa ditanya, kita bisa fokus ke mana arah terbit dan tenggelamnya matahari. Maka bisa diperkirakan dengan petunjuk matahari, sinar matahari, bisa ketahuan mana timur dan mana barat. Kalau sudah ketahuan baratnya di sana, berarti bismillah, sudah di sana mengarah ke Ka'bah. Itu usaha. Fa illam yastati al-ijtihada, maka jika lam yastati, tidak bisa
siapa man al-ijtihada, pada berusaha. Kebetulan di lokasi yang baru, tidak ada yang mau ditanya, pas matahari, kondisi langit mendung, gelap, gak tahu mana arah matahari terbit dan tenggelam umpamanya. Jadi umpamanya gak bisa untuk diusahakan. Qallada, maka mengikuti siapa man aliman, kepada orang yang tahu, bil kiblati, pada arah kiblat. Makasih. Fa illam yajid aliman, maka jika lam yajid, tidak menemukan siapa man aliman, kepada orang yang tahu arah kiblat, rombongan sama-sama nggak ada yang tahu mana arah kiblat, watahayyaro, dan bingung siapa man, takhayyaro, maka memilih siapa man, ayyajihatin, pada arah mana saja. Jadi kalau sudah nggak ada yang mau ditanya, kondisi atau cuacanya nggak bisa untuk menentukan arah kiblat, dia pusing kemana ini. Daripada tidak sholat, maka bismillah, silahkan sholat dan pilih arah mana saja yang diyakini. Itu maksudnya. Wasalla ilaiha, dan melaksanakan sholat siapa man ilaiha, ke arah yang dipilih itu. Santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Arah kiblat adalah untuk sholat. Itu menjadi syarat sahnya sholat. Namun logika kita jangan digunakan begini. Saya mau sholat, kemudian arah kiblatnya saya nggak tahu. Udah, daripada salah arah kiblat, sholatnya nggak diterima, lebih baik nggak usah sholat karena alasannya nggak tahu arah kiblat. Salah logika seperti ini. Tetap saja sholat meskipun arah kiblatnya masih belum pas, daripada tidak sholat. Ini salah satu kemudahan bagi umat Islam. Jangan dibikin ruwet, jangan dibikin sulit. Lakukan sebisanya. Lakukan sebisanya. Ini dalam ibadah kita. Sama juga begini, lihat, termasuk syarat sahnya sholat adalah pakaian dan tempatnya suci. Kita di perjalanan, tidak ada peminjaman baju, tidak ada peminjaman pakaian untuk sholat, baik sarung ataupun mukena umpamanya. Kalau sekarang insya Allah sudah banyak. Tapi di satu daerah yang di entah berantah, nggak tahu timur barat, kita tersesat umpamanya 3 orang, 4 orang sedang mendaki, sudah datang waktunya sholat, pakaiannya ternyata najis. Kalau umpamanya nunggu pulang, khawatir waktu sholat akan banyak yang ketinggalan, maka silahkan sholat dengan pakaian seadanya. Jangan jadikan alasan tidak sholat karena nggak ada pakaian yang suci. Faham ya anak ya? Ini. Jadi jangan dipersulit. Allah Maha tahu dengan keadaan kita. Kita mau sholat menghadap Allah,
dengan kondisi mungkin baju yang tidak suci, kita yakin baju kita tidak suci, ya sudah, nggak apa-apa, selama tidak bisa menemukan baju suci untuk mengganti pakaian yang sedang dipakai. Ini logikanya, sama dengan begini. Begitu juga dengan arah kiblat. Takhayyara ayya jihatin wa shalla ilaiha. Fa in tabayyana khata'uhu ba'dal intihai, fa in tabayyana, maka jika menjadi jelas, jika sudah jelas khata'uhu, apa kesalahan eman, kesalahan arah kiblat, seharusnya dia mengarah ke barat, tapi ternyata dia ketika sholat mengarah ke timur, ketahuan, loh, ternyata saya salah menghadap sholat, waktu sholat saya mengarah ke timur bukan ke barat, atau saya mengarah ke selatan bukan ke barat. Ini maksudnya fa in tabayyana khata'uhu ba'dal intihai, tapi ketahuannya salah itu ba'dal intihai, setelah selesai minas sholati, dari sholat, fala i'adata alaih, maka tidak harus mengulangi si eman ini. Fala i'adata, maka tiadalah pengulangan, alaihi, atas eman. Kalau sholatnya sudah selesai, baru ketahuan sholatnya salah arah kiblatnya, ya sudah, tapi sudah selesai sholatnya. Wa in tabayyana khata'uhu asna as-sholati, dan jika tabayyana, jelas, khata'uhu, apa kesalahannya dalam arah kiblat. Kalau umpamanya dia tahu mengarah kiblatnya itu salah, asna as-sholati, di tengah-tengah dia sholat. Jadi ketika sholat ada yang bilang terbalik, itu arah timur, puter ke barat, ada yang bilang begitu, atau ada yang bilang kompasnya mengarah ke sana, puter balik, itu tengah-tengah sholat. Fayaqta'us sholatal basir al munharif kathiran. Fayangqati'u, maka memutus siapa man as-sholata, pada sholat al basir, siapa orang yang melihat, al munharif, yang melenceng begitu, kasiron, banyak. Jadi melencengnya itu jauh sekali, dia mengarah ke timur padahal kiblatnya ke barat, melencengnya jauh sekali, 180 derajat, udah berhenti saja. Wa illa yakun basiron au munharifan qalilan, atau jika tidak, yakun basiron au munharifan qalilan, atau jika tidak, ya melihat dan melencengkan qalilan, sedikit, jadi arahnya itu pas ke barat. Seharusnya kalau dari Indonesia ke barat melenceng sedikit, nah ini lurus tegak ke barat, tinggal diputerin saja badannya sedikit tanpa harus memberhentikan sholat. Fahimtum? Lihat, hal seperti ini juga anak-anakku, perhatikan semua. Jadi ketika kita sholat, kita dibolehkan untuk membenarkan posisi. Ketika sholat, kita dibolehkan untuk melakukan pergerakan, gunanya menyempurnakan sholat kita, termasuk bagi kita yang sedang sholat berjemaah. Umpamanya kita sholat berjemaah, kemudian dengan sof yang rapi,
tahu-tahu di tengah sholat orang yang sholat di depan kita karena satu dan lain hal, mungkin karena dia hadas, dia pergi meninggalkan sofnya, lalu di depan kita kosong, maka kalian itu harus mengisi sofnya. Jangan hentikan sholat, berlangkah ke depannya. Yang paling utama itu adalah dia yang pas ada di belakangnya. Jangan nyerong, kelihatan 3 meter kosong padahal di belakangnya ada. Kita, itu karena teman saya, dicari. Jangan. Dan ini saya masih sering sekali kalau melihat sholat kalian ketika sholat Jumat umpamanya, depannya kosong, kalian diem, pindah ke depannya. Kalau depannya kosong, nak perhatikan, ini fikih, ini ilmu tata cara kita beribadah, anak-anakku. Pindah nggak apa-apa tanpa menghentikan sholat. Ingat, setiap kali sholat berjemaah, softnya dirapikan, isi soft yang kosong. Dan ketika pelaksanaan sholat, di depannya kosong, diisi langsung. Yang di belakangnya pas diisi. Pun fa innahu yaduru ila nihayatil qiblah wa huwa fis shalah wa la yaqta'uha. Nah ini, fa innahu, maka sesungguhnya man yaduru. Yaduru itu memutar, ila nahiyatil qiblah, mengarah ke kiblat, wa huwa fis shalah, dan dia fis sholati, dalam keadaan sholat, wa la yaqta'u, dan tidak memutus, tidak menghentikan siapa man ha pada sholatnya. Jadi jangan diputus sholatnya. Kurang nyerong ke kanan sholatnya, kasih tahu, ya kalian gerak saja, nggak apa-apa. Wahaddul kasir huwa ma bainal masyriq wal maghrib. Dan adapun batasan yang banyak, huwa, adapun haddul kasir ini, ma baina adalah arah, bainal masyriq, di antara timur, wal maghribi, dan barat. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berlandaskan sabda Rasulullah, fima rawahu, di dalam hadis rawa yang telah meriwayatkan hu pada hadis, anhu dari Rasulullah. Siapa yang meriwayatkan? Abu Hurairah. Siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Arah antara timur dan barat, kiblatun, ialah kiblat. Wa fi riwayatin anil Faruq Umar bin Khattab, dan di dalam riwayat hadis lain dari sahabat Al-Faruq, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an, zada, menambahkan. Jadi ada riwayat hadis lainnya begini, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Arah yang antara timur dan barat ialah kiblat. Idza tuwajjiha kibalal baiti. Idza tuwajjiha, jika diarahkan, kibalal baiti, menghadap atau mengarah ke Baitullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu. Li'alla, agar supaya tidak ada, li'alla, agar
li'alla yakuna, agar supaya tidak ada, linnasi, bagi manusia, alaikum, atas kalian semua, hujjatun, apa hujjah, supaya orang-orang tidak punya alasan lagi mendebat kamu masalah arah kiblat ini, gitu maksudnya. Jadi orang-orang sudah tidak punya alasan lagi mendebat umat Islam, karena ini adalah arah yang sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa kalian kok mengarah ke Ka'bah? Ya ini yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kalian menghadap kemana? Wahai ahlul kitab, yang mengarah ke Masjidil Aqsa. Mana nasnya yang menyuruh? Mana dalilnya? Kalau umat Islam punya, ini langsung dari Allah. Ini maksudnya, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah illal ladzina dzalamu, kecuali orang-orang yang dolim, minhum, dari mereka para ahlul kitab. Fala takshaw, maka janganlah takut siapa kalian. Fala takshaw, maka janganlah takut siapa kalian. Hum, kepada mereka, wakshaw, tapi takutlah kalian. Wakshaw, dan takutlah kalian, ni, kepadaku. Dan takutlah kalian, ni, kepadaku, wali utimma, dan agar supaya menyempurnakan siapa aku, nikmati, pada nikmatku, alaikum, atas kalian, wala'allakum, dan agar supaya kalian tahtaduna, mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ini penegasan bagi kita umat Islam. Sudah bismillah, arah kiblat kita sudah mantap ke Ka'bah, ke Baitullah, karena diperintahkan langsung oleh Allah. Jadi semuanya para ahlul kitab kalau masih mempertanyakan itu, bilang saja ini dari Allah. Kami mengikuti arah yang sudah ditentukan oleh Allah Tuhan kami. Kama arsalna fikum rasulan, kama, dan sebagaimana barang, arsalna, yang telah mengutus siapa kami, kama, sebagaimana barang, arsalna, yang telah mengutus siapa kami, fikum, kepada kalian. Ada juga mufassir yang memaknai fikum, di antara kalian. Mengutus siapa? Rasulan, pada seorang utusan, pada seorang rasul, minkum, dari kalangan kalian, yatslu, yang membacakan siapa rasul, yatslu, yang membacakan siapa rasul, alaikum, atas kalian, membacakan apa? Ayatina, pada ayat-ayat kami, wa yuzakki, dan mensucikan siapa rasul, wa yuzakki, dan mensucikan siapa rasul, kum, kepada kalian, wa yuzakki, dan mensucikan siapa rasul, kum, kepada kalian,
wa yu'allimu, dan mengajarkan siapa Rasul, kum, kepada kalian. Mengajarkan apa? Alkitabah, pada kitab, yakni Al-Quran, wal hikmata, dan pada hikmah, wa yu'allimu, dan juga mengajarkan siapa Rasul, wa yu'allimu, dan mengajarkan siapa Rasul, kum, kepada kalian. Mengajarkan apa lagi? Ma, pada apa-apa, lam takunu, yang belum ada siapa kalian, ta'lamuna, mengetahui siapa kalian. Maksudnya mengajarkan apa-apa yang belum kalian ketahui. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah, yakni Nabi Muhammad, kepada kita. Salah satu tugas atau misi utama Rasulullah adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat ini, yatslu alaikum ayatina. Tala yatslu itu artinya membaca dengan melihat. Yatslu alaikum ayatina. Lihat, saya pernah bilang, bacaan Al-Quran kita membaca Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui sekarang, itu semua adalah ajaran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi ketika kita baca Alif Lam Mim Dalikal Kitabula, nah itu dari Rasulullah. Nah, Alif Lam Mim kita baca begitu, ya Rasulullah bacanya begitu. Di ayat lain ada huruf yang sama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hurufnya sama, tapi kita nggak bacanya alif lam mim taro kaifa fa'ala, alam. Yang di sini kita baca alif lam mim dalikal kitabula. Begitu Rasulullah ngajarin kita. Kita nggak baca alam dalikal kitabula raiba fi. Tapi kan memang tulisannya beda, Gus. Kalau yang alif lam itu alifnya dibesarin, lam ya sekarang itu. Kalau dulu tulisannya ya sama saja. Saya katakan tidak ada titik, apalagi harokat. Nah sekarang ada tanda bacanya, makro begini-begini. Itu sekarangan ini, nak. Artinya sekarang akhir-akhir ini setelah Rasulullah. Setelah Rasulullah ada tanda bacanya, kemudian membedakan hamzah dengan alif dengan dikasih tanda. Oh ini hamzah, oh ini alif, oh ini ya, oh ini ba, oh ini ta. Itu baru-baru ini, artinya setelah Rasulullah. Ilmu-ilmu itu setelah Rasulullah. Bahkan untuk titik, kemarin saya katakan itu ditemukan di masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Ditemukan oleh ulama yang pada waktu itu dikenal dengan nama Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi ketika di masa Abu Bakar, ketika sahabat Umar mengusulkan untuk Al-Quran itu dibukukan, tulisannya ya tidak ada titiknya. Antara alif lam mim dengan alam tulisannya sama gitu.
Semua bacaan kita itu adalah dari Rasulullah. Jadi Rasulullah membacakan, kemudian sahabat meniru bacaan Rasulullah. Ini yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Rasulullah tugasnya juga wa yuzakki, mensucikan jiwa-jiwa kita. Penyucian diri, mensucikan diri, ilmunya langsung dari Rasulullah, bukan dapat dari Google, apalagi dari Mbah Dukun. Panduan bersesuci umat Islam, jangankan jiwa atau diri, bahkan untuk berwudu saja, lihat, untuk wudu saja itu itu langsung diajarkan oleh Rasulullah. Langsung diajarkan oleh Rasulullah. Para sahabat meniru Rasulullah wudhu begitu, mereka niru begini. Bagaimana cara bersesuci, bagaimana toharoh, semua itu adalah ajaran dari Rasulullah, bukan karya sahabat. Sahabat meniru ilmu dari Rasulullah. Tapi kelihatannya ada perbedaan cara bersesuci begini. Lihat, bisa saja terjadi ikhtilaf dalam banyak hal, tapi semua perbedaan itu rujukan para sahabat tetap Rasulullah. Mungkin ada para sahabat, mungkin ada sebagian sahabat yang melihat Rasulullah begini. Ada lagi para sahabat yang ketika bersama Rasulullah begini. Nah, jadi sekali lagi, Rasulullah mengajarkan kita untuk mensucikan diri. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan Rasulullah juga mengajarkan kita Alkitab, Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah atau kebijaksanaan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina dhalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Famas'alatu tahwilil kiblati, maka adapun permasalahan perubahan arah kiblat, kullaha, semua permasalahan itu, an amrillah, dari urusan Allah atau merupakan urusan Allah, alladzi, zat yang, lahu, milik Allah, al-masyriku, apa arah timur, wal maghrib, dan arah barat. Fala hujjata lima yusyi'uhul musyrikuna. Fala hujjata, maka tiadalah bukti, tiadalah dalil, lima, untuk apa-apa, yusyi'u, yang menebarkan berita hoak, yang menebarkan rumor, al musyrikuna, siapa orang-orang musyrik, wal yahudu, dan orang-orang Yahudi. Tidak ada alasan apa? Min syai'atin, dari kabar-kabar atau berita-berita hoak. Jadi nggak beralasan mereka itu. Salah satu berita hoaknya, kalau memang perubahannya seperti itu, jadi umat Islam yang sudah meninggal sebelum perubahan arah kiblat, sholat mereka batal dong. Itu hoak atau rumor yang mereka sebarkan. Itu adalah rumor-rumor yang tidak beralasan, berita-berita yang tidak beralasan. Fala tahtammu bi amrihim,
Fala tahtammu, maka janganlah kalian memperdulikan bi amrihim, pada urusan mereka, al musyrikin wal yahud. Wanduru, tapi lihatlah, tapi perhatikanlah oleh kalian, ila hikmati, pada hikmah atau pelajaran dariku, fidzalika, dalam urusan yang demikian itu. Ambil hikmahnya. Kenapa kok mereka itu selalu membuat propaganda, selalu menyebarkan rumor, selalu menyerang umat Islam, bahkan untuk urusan yang sudah jelas-jelas diperintahkan oleh Allah, mereka masih menganggapnya sebagai permainan atau sesuatu yang salah. Itu maksudnya. Haitsu aradtu, sekiranya aradtu, menghendaki siapa aku, itmaman nikmati, pada penyempurnaan nikmat, alaikum, atas kalian, bi an hadaitukum, dengan memberikan hidayah siapa aku, kum, kepada kalian, dengan memberikan petunjuk siapa aku, kum, kepada kalian, ila kiblatikum, ke arah kiblat kalian, allati, arah kiblat yang, katabtu, telah menentukan siapa aku, katabtu, yang telah menentukan siapa aku, lakum, bagi kalian, fil azali, sejak dari azal, sejak zaman azali. Jadi sebelum kita ini, sebelum manusia berada di alam rahim, ya, kita ada di alam azali. Sejak di sana sudah ditentukan nanti umat Islam arah kiblatnya itu pertama di Baitul Maqdis, setelah itu nanti akan dirubah ke arah Ka'bah. Nah, itu maksudnya. Wahya, dan adapun kiblat tersebut, al-Ka'batul musyarrafatu, ialah Ka'bah yang dimuliakan. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, penentuan arah kiblat ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya kita ini termasuk umat yang terpandu. Kita adalah umat yang mempunyai panduan dalam beribadah. Tidak seenaknya kita beribadah. Bahkan untuk wudhu saja kita tidak bisa sembarangan, harus berdasarkan ilmu baik ibadah, cara bersesuci, semuanya itu kita sudah tinggal menerima dari guru-guru kita, dan guru-guru kita dari gurunya, terus sampai muaranya kepada Rasulullah. Intinya nggak boleh sembarangan, anak-anak. Dan kita manusia adalah makhluk yang dibekali dengan akal. Akal kita ini kita fungsikan untuk memahami panduan-panduan dari agama, bukan digunakan untuk
membikin panduan sendiri. Kenapa kok arah kiblat? Yang penting kan sholat menghadap kepada Allah. Tahu arah kiblatnya ke sana, tapi dia saya mau lain daripada yang lain. Saya mau mengarah ke timur. Suka-suka saya. Nah, itu nggak boleh. Akal kita gunakan untuk mengikuti panduan. Bukan akal digunakan untuk bikin panduan sendiri. Ini, jangan bikin panduan sendiri. Karena ini adalah urusan yang langsung diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtaduna kama arsalna fikum rasulan minkum. Artinya kama arsalna fikum, sebagaimana arsalna telah mengutus siapa kami, fikum dari kalangan kalian, mengutus rasulan seorang utusan, minkum dari kalangan kalian juga, fasa utimmu, maka niscaya akan menyempurnakan siapa aku, nikmati pada nikmatku itu, alaikum atas kalian, wa uhdikum dan akan memberikan hidayah atau petunjuk siapa aku, kum kepada kalian. Fa irsalur rasul, maka adapun pengutusan seorang rasul itu, lihat, salah satu tujuan utama diutusnya seorang rasul, huwa miftahu babil wusuli, ialah sebagai kunci, ialah kunci untuk pintu agar bisa wusul kepada Allah. Jangan kita bermimpi bisa wusul kepada Allah tanpa Rasulullah. Sebagaimana kebanyakan kelompok batiniyah, mereka sudah tidak mengikuti aturan, yang penting batin saja. Gak bisa, nak, di dalam Islam tidak bisa seperti itu. Ada syariat yang menjelaskan. Kemudian untuk bisa wusul kepada Allah, kita wajib mengikuti panduan dari Rasulullah. Akal kita gunakan untuk mengikuti panduan dari Rasulullah agar bisa sampai kepada Allah. Lihat, kita ini anak-anakku sekalian, perhatikan. Kita ini adalah as-salikuna ilallah. Kita adalah orang-orang yang as-salikun, menuju kepada Allah. Kita ini secara hakikat ataupun secara dohir, kita menuju ke Allah. Diakui atau tidak, kita akan menghadap Allah. Secara dohir dimulai dengan kematian, kemudian kita masuk ke alam barzakh, kemudian setelah itu tahapan selanjutnya kita akan ke akhirat. Di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala amalan kita selama di dunia. Allah akan minta tanggung jawab kita. Nah, itu menghadap Allah secara dohir. Dan menghadap Allah secara hakikat, meskipun kita masih di dunia ini, sejatinya kita tetap orang-orang yang menuju Allah. Bisa wusul. Saya pernah nyampaikan, kita sedang di dalam perjalanan. Untuk sampai di dalam perjalanan, ini maksudnya wusul. Setiap perjalanan ada tujuannya.
Nah, tujuan kita di dalam perjalanan tidak lain adalah menuju Allah. Peran kita macam-macam. Menjadi ayah, menjadi anak, menjadi ibu, menjadi guru, menjadi polisi, menjadi ini. Semua itu adalah peran saja. Bukan tujuan utama. Semua itu peran, tapi bukan tujuan utama, nak. Tujuan utama kita adalah tetap menuju kepada Allah. Apapun label yang kita pegang, seorang presiden, seorang menteri, tukang becak, tukang taksi, DPR, polisi, tentara, itu label, jabatan. Itu sementara. Tapi tetap kita menuju pada Allah. Ini. Dan ditegaskan untuk bisa sampai kepada Allah, panduannya adalah Rasulullah. Allah secara khusus mengutus Rasul untuk umat manusia agar memberikan panduan. Nah, begitu. Gaibnya itu adalah Rasul. Kita yang sedang berjalan dengan tujuan menuju Allah, ada gaibnya. Gaib perjalanan menuju Allah adalah Rasulullah. Fahimtum? Pun. Ta'ammal qaulahu ta'ala. Renungkan. Perhatikan qaulahu ta'ala pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsalna fikum rasulan minkum. Nah, ini coba perhatikan ayat ini, potongan ayat ini perhatikan. Kami telah mengutus pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Itu secara lafzi maknanya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka adapun dia Rasulullah fina. Nah, ini sudah makna hakikat. Rasulullah fina, ada di dalam diri kita, wa minna, dan termasuk dari golongan kita. Itu maknanya. Rasulullah fina wa minna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innakum, sesungguhnya kalian, haddi, adalah keberuntunganku, minal umami, dibandingkan umat-umat lainnya. Wa ana, dan adapun aku, haddukum, ialah keberuntungan kalian, minan nabiyina, dari kalangan para nabi. Kita ini adalah umat keberuntungan bagi Rasulullah, dan Rasulullah adalah nabi keberuntungan bagi kita dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Saya sering katakan, jadi untung kita ini umatnya Rasulullah. Kalian paham nggak penggunaan kalimat begini? Untung ya saya nggak ke sana. Kalau saya ke sana celaka saya. Paham makna untung begini? Untung ya, untung ya, untung ya. Nah, sekarang coba kita tanyakan sama diri kita. Kira-kira apa untungnya kita menjadi umat Rasulullah? Ada yang bisa jawab? Coba kasih saya satu jawaban. Apa keberuntungan kita menjadi umat Rasulullah? Siapa yang bisa jawab? Ya? Siapa? Apa coba?
Ayo. Ya, silakan. Ya, silakan. Apa untungnya? Silakan. Gimana? Pasti atau dijamin masuk? Betul? Betul. Alhamdulillah. Apalagi? Silakan. Ayo. Apa? Apa katanya, Nak? Gimana? Mendapatkan syafaat. Lainnya lagi? Memiliki derajat yang paling di antara umat-umat yang derajatnya umat Rasulullah itu di bawahnya siapa? Para nabi. Di atasnya umat-umat yang termasuk umatnya Nabi Musa, termasuk umatnya Nabi Nuh. Mereka besar-besar, kita kecil-kecil, tapi mereka ada di bawah. Kenapa? Karena kita umat Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Untung saya masih kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, kelas 1 SD, kelas 4 SD. Untung saya masih aktif sekolah. Kenapa? Dapat jatah makan. Caca dapat enggak? Kasih. Dapat caca-cacanya. Sisa. Berarti lebih beruntung kalian, nggih. Itu, untung saya masih tercatat sebagai siswa. Kalau enggak tercatat, waduh, enggak dapat jatah makan gerak. Nah, itu contoh untung. Untung kita ini umat Rasul. Allahumma salli ala Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita lanjutkan sedikit. Yatslu alaikum ayatina. Yatslu, membacakan siapa Rasul, alaikum pada kalian, ayatina, pada ayat-ayat kami. Penggalan ayat ini, fahadihi, maka adapun penggalan ayat ini, tarkiyatun, merupakan upaya peningkatan atau peninggian li arwahina, pada ruhaniyah kita. Wa yuzakkikum, dan mensucikan siapa Rasulkum pada kalian. Wa hadihi, dan adapun penggalan ayat yang ini, yakni yuzakkikum wa yuzakkikum, tarbiyatun, merupakan satu pendidikan li akhlakina, atau fahadihi tarkiyatun li arwahina. Tarkiyah di sini bisa juga kita sebut sebagai pendidikan ruh. Ada juga tarbiyatun li akhlakina, pendidikan untuk akhlak kita. Mensucikan diri itu merupakan pendidikan untuk akhlak. Sedangkan tarkiyah, pendidikan untuk ruhaniyah kita. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan untuk wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, wa hadza ta'limun li syara'i'illahi. Yang ini ta'limun, merupakan pengajaran. Ta'limun merupakan pengajaran li syara'i'illah, untuk syariat-syariat dari Allah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
Wahada, adapun bagian yang ini, taklimun, ialah pengajaran, li umuri dunyana, untuk urusan-urusan duniawi kita. Li umuri dunyaya, untuk urusan duniawi kita. Fajumi'a, maka dikumpulkan, li rasulillahi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li rasulillahi, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikumpulkan dalam Rasulullah? At-tarqiyatu, apa pendidikan ruhaniyah, wat-tarbiyatu, dan pendidikan akhlak, wat-tazkiyah, dan penyucian diri, wa ta'limu umuriddin wad dunya, juga ada di dalam diri Rasulullah juga menjadi misi Rasulullah mengajarkan urusan duniawi dan mengajarkan urusan agama dan dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Dari penjelasan tafsiran ayat ini, maka bisa difaham, sekaligus bisa kita jadikan kesimpulan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah gurunya guru. Siapa Rasulullah? Gurunya guru. Semua ilmu yang kita dapat muaranya kepada Rasulullah. Meskipun ketika kita di musola atau di langgar, atau ketika kita belajar masih di rumah, alif, ba, ta, itu semuanya adalah dari Rasulullah melalui guru-guru terus begitu. Cara kita wudhu, cara kita sholat, cara kita beribadah, semuanya itu tidak lain adalah ilmu yang sumber utamanya adalah Rasulullah. Ini mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.